kelompok 13 akan memulai presentasi terkait dengan artikel opini audit going concern ya. Saya persilahkan kepada kelompok 13 untuk memulai presentasi. Waktunya 10 menit ya. Silahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit going concern. Dengan penulis Ika Rizky Oktaviana dan Yosefin Karnawati tahun 2020. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Dewana Tesnori, absen 17. Selanjutnya, pengurah bisa di next. Going concern adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas. Sehingga jika entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah, menurut Petronella tahun 2004. Asumsi going concern memiliki arti bahwa suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu yang pendek. Kondisi dan peristiwa yang dialami oleh suatu perusahaan dapat memberikan indikasi kelangsungan usaha atau going concern perusahaan, seperti kerugian operasi yang signifikan dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga menimbulkan keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan, menurut Forogi tahun 2012. Hal-hal yang mendasari untuk melakukan penelitian pada perusahaan tekstil dan garment adalah terjadinya nilai fluktuasi yang saat ini sedang berlangsung sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan tekstil dan garment, di mana perusahaan tersebut merupakan salah satu industri yang bahan bakunya sangat bergantung pada impor. Selanjutnya, landasan teori. Di sini menggunakan teori agensi. Menurut Jensen dan Maclean tahun 1976, menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal dalam hal ini shareholder atau pemegang saham memberikan pertanggungjawaban manajemen atas decision making kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Kaitan teori agensi dengan penerimaan opini audit going concern, agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen. Pengembangan hipotesis. Yang pertama ada profitability atau profitabilitas. Rasio profitabilitas yang tinggi dipengaruhi oleh efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sehingga semakin tinggi profitabilitas ini semakin menunjukkan kondisi perusahaan yang baik sehingga kelangsungan hidup atau going concern perusahaan semakin terjamin. Jadi hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Yang kedua ada company size atau ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka kemungkinan auditor untuk memberikan opini audit going concern akan semakin kecil. Maka hipotesis 2, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern. Dan yang ketiga, prior year audit opinion atau opini audit tahun sebelumnya. Perusahaan yang menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga besar kemungkinan bagi auditor mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan. Hipotesis 3, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern.
Slide selanjutnya murah. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan sudah diperoleh dari berbagai sumber, antara lain seperti dari bursa efek, jurnal, situs internet, dan buku penunjang lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Jumlah populasi dari penelitian ini yang mencakup seluruh perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2016 adalah berjumlah 89 populasi. Setelah diberikan kriteria, maka jumlah perusahaan yang tercatat sebanyak 15 perusahaan setiap tahunnya, dan jumlah sampel yang terkumpul selama periode tahun 2012 sampai 2016 adalah 75 data penelitian. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik purposive sampling atau pengambilan sampel sesuai kriteria. Kriteria perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menyajikan laporan keuangan selama tahun penelitian, yaitu tahun 2012 sampai 2016. Definisi operasional variabel. Yang pertama, opini audit going concern. Dalam penelitian ini, opini audit going concern diukur dengan variabel dummy, di mana angka 1 untuk kategori perusahaan yang menerima opini audit going concern, dan angka 0 untuk perusahaan yang menerima opini audit non-going concern. Yang kedua, profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diproyeksikan dengan menggunakan logaritma natural total penjualan, atau company size sama dengan logaritma natural total penjualan. Dan yang terakhir, opini audit tahun sebelumnya, ini diukur dengan menggunakan variabel dummy. Kategori perusahaan yang mencatat opini audit going concern dari auditor diberi dummy 1, dan kategori yang mendapatkan opini non-going concern diberi nilai dummy 0. Berikut hasil uji regresi logistik berganda. Dapat dilihat pada tabel, profitabilitas memperoleh nilai koefisien sebesar min 12,732 dan nilai signifikan sebesar 0,039, yang artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Yang kedua, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,125 dan nilai signifikan sebesar 0,173. Artinya, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis tersebut ditolak. Dan yang terakhir, opini audit tahun sebelumnya memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 3,367, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,000. Artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Kesimpulan yang pertama, variabel profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap opini audit going concern, di mana hipotesis awal diterima. Yang kedua, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern, di mana hipotesis awal ditolak. Yang ketiga, variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit going concern, di mana hipotesis awal diterima. Keterbatasan dan saran. Keterbatasan pertama yaitu variabel independen yang digunakan masih terbatas,
yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya. Keterbatasan kedua yaitu sampel penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil dan garment yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Keterbatasan yang ketiga yaitu tahun penelitian yang dijadikan sampel yaitu dari tahun 2012 sampai 2016. Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini tertuju kepada 3 pihak, diantaranya kepada perusahaan, kepada investor, dan kepada peneliti selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, baik ya. Di sini saya lihat sudah ada yang bertanya ya. Jadi saya panggil satu-satu dulu. Absen 13, Helena. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, ada satu variabel yang hipotesis awalnya ditolak, yaitu ukuran perusahaan. Bisa dijelaskan alasan mengapa variabel tersebut itu ditolak? Oke. Yang kedua, ada Manik, absen 22. Manik, silakan. Logistik. Manik sudah? Sudah tadi, Bu. Coba diulang ya. Tadi saya nggak dengar apa. Baik, Bu. Pertanyaannya, apa alasan peneliti menggunakan regresi logistik? Terima kasih. Oke. Baik, yang ketiga, absen 18, Yowanda. Baik, saya mau bertanya, dalam laporan keuangan, apakah memungkinkan terjadinya manipulasi data atas kondisi keuangan perusahaan tersebut? Terima kasih. Apakah memungkinkan dilakukan manipulasi data? Iya, Bu. Terus kamu nanya gimana cara memanipulasi data gitu ya? Mau belajar manipulasi data. Oke, baik. Berikutnya ada absen 11, Sri Wahyuni. Baik, Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Wanda, jelaskan apa hubungan opini audit going concern dengan laporan keuangan perusahaan. Terima kasih. Apa kaitan opini audit going concern terhadap laporan keuangan perusahaan ya? Oke, baik. Yang terakhir, absen 16, Chandra, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya, coba jelaskan mengapa ukuran perusahaan pada artikel yang dipresentasikan menggunakan logaritma total penjualan. Terima kasih. Oke, sudah ada 5 pertanyaan ya. Saya minta tolong dong dibuka slide terkait dengan hasil analisis regresi logistiknya. Saya yang salah lihat atau gimana ya? Dilihat dari hasilnya. Baik, Bu, tunggu sebentar.
Oke. Itu ROA-nya berpengaruh negatif. Ya, berpengaruh negatif berarti dia sudah sesuai dengan hipotesis. Kemudian kalau untuk ukuran perusahaan, dia hasilnya tidak berpengaruh. Ya, temannya sudah ada yang bertanya apa alasannya. Opini audit tahun sebelumnya, di sini berpengaruh positif ya. Hipotesisnya berpengaruh apa? Berpengaruh positif, Bu. Positif ya. Iya. Coba tadi buka di bagian hipotesisnya. Oke, berpengaruh positif ya. Berarti hasilnya yang sesuai dengan hipotesis itu ada 2 ya. Ada 2, sementara yang tidak berpengaruh itu ada 1. Oke, baik. Pertanyaan saya adalah terkait dengan opini audit going concern. Tolong kelompok penyaji menjelaskan opini audit going concern itu adalah opini audit yang bagaimana. Gitu ya. Jadi untuk menurut saya yang kaitannya dengan artikel ini, yang paling mendasar yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah opini audit going concern itu opini audit yang bagaimana. Itu dulu ya, karena kalau salah pengertiannya, pemahamannya, maka sampai ke belakang juga pasti akan salah. Oke, pertanyaan saya itu aja. Jadi total ada 6 pertanyaan ya. Jadi dari Helena, Mani, Yowanda, Sri, Chandra, dan dari saya ada 1. Itu aja ya. Kelompok penyaji silahkan dicari jawabannya. Kemudian saya akan absen dulu ya untuk hari ini. Sekarang tanggal 22. Absen 1. Hadir Bu, hadir Bu. Absen 2. Hadir, Bu. Absen 3. 3 tidak ada. 4. 4 tidak ada ya. 5 tidak ada. 6. Saya Bu, hadir. Oke, 7 tidak ada. 8 tidak ada. 9. Lagi ke kamar mandi, Bu. Bisa-bisa suruh bawa ke kamar mandi aja ya. Absen 10. Yang kemarin-kemarin kamar mandi, Deva juga ya? Absen 10 tidak hadir. Absen 11. Hadir, Bu. Hadir. Kalau Sri ke kamar mandi, dibawa tetap HP-nya ya. Absen 12. Hadir Bu. Oke, 13. Hadir, Bu. 14 tidak hadir. 15. 15 hadir. Oke, 16 Hadir, Bu. hadir. 17. 17. 18. Hadir, Bu. 19, 20 tidak ada. 21. Bu, absen 17. 17 ngapain? Kamar mandi tadi. Apa Lagi ke cari dapur? jawaban. Lagi cari jawaban, Bu. Oh, cari jawaban. Saya kira ke dapur. Biar lengkap, ada yang kamar mandi, ada yang ke dapur, ada kemana, ke parkiran, ke garase. 22. Hadir, Bu. Oke, 23. Hadir, Bu. Oke, 24. Hadir, Bu. 25. Hadir, Bu. 26. Hadir, Bu.
27. Hadir, Bu. 28, 29. Hadir, Bu. Oke. Baik, saya persilahkan kelompok penyaji. Kalau ada satu yang sudah bisa dijawab, silahkan untuk dijawab. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Opini audit going concern itu opini yang bagaimana? Opini audit going concern adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf akan meningkatkan kekhawatiran bahwa jika ada auditor hesitation tentang kelangsungan hidup perusahaan, tetapi manajemen memiliki rencana untuk mengatasi kondisi tersebut. Kalau ada perusahaan mendapatkan opini audit going concern, berarti perusahaannya bagus atau enggak? Tidak, Ibu. Enggak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena going concern memiliki arti bahwa suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan usahanya jika memiliki opini audit going concern. Coba diulang. Kalau misalnya suatu perusahaan dapat opini going concern, artinya dia bagus atau enggak? Suatu perusahaan dapat memberikan indikasi kelangsungan usaha atau going concern seperti kerugian operasi yang signifikan. Berarti itu kurang bagus. Kurang bagus ya, oke. Jadi perusahaan yang memperoleh opini audit going concern adalah perusahaan yang disangsikan kelangsungan hidupnya oleh auditor. Gitu ya. Jadi auditor menyaksikan kelangsungan hidup dari perusahaan itu ke depan. Gitu. Kalau going concern kan berarti ke depannya. Jadi dia akan bermasalah ke depannya. Ada kemungkinan kayak kasusnya Enron, tahun ini dikasih opini wajar tanpa pengecualian, kemudian beberapa bulan berikutnya ternyata dia mendaftarkan diri mengalami kebangkrutan. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai perusahaan stakeholder itu membaca laporan keuangan, ternyata opininya bagus, kemudian ke depannya perusahaannya bagaimana. Jadi si auditor itu wajib untuk memberikan suatu pandangan mereka terkait dengan going concern perusahaannya, karena itu akan memberikan suatu memberikan suatu gambaran kepada para stakeholder apakah ke depan itu perusahaan masih sehat atau enggak. Gitu. Oke. Berarti opini going concern itu adalah opini yang tidak bagus. Ya, jangan bilang dia opini bagus. Berikutnya silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Sri Wahyuni. Apa hubungan opini audit going concern dengan laporan keuangan perusahaan? Hubungannya di mana laporan keuangan membutuhkan opini auditor untuk memberikan pendapatnya mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang disebut opini audit going concern. Jadi, jika laporan keuangan disusun dengan dasar going concern, berarti diasumsikan perusahaan bertahan dalam jangka panjang. Dan apabila perusahaan ini mendapatkan opini audit going concern atas laporan keuangannya, maka auditor ini menemukan adanya kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apakah bisa diterima, Dewi Sri? Bisa, terima kasih. Pertanyaannya, apa kaitan antara opini going concern dengan laporan keuangan perusahaan ya? Oke. Yang dinilai pastinya laporan keuangan ya, terkait dengan
apakah perusahaan itu ke depannya disangsikan oleh auditor atau enggak. Mereka melihat dari laporan keuangannya. Contohnya adalah misalnya terkait dengan utang ya. Ketika mereka melihat laporan keuangan yang tahun ini, perusahaan itu tidak mampu membayar utang jangka pendek. Itu berarti sudah memberikan suatu kesangsian bagi si auditor. Jangka pendek aja dia nggak mampu bayar utang, apalagi secara jangka panjang. Kemudian ketika mereka melihat trennya dari tahun ke tahun, perusahaan itu mengalami kerugian. Maka mereka menyangsikan untuk kedepannya, apakah perusahaan itu masih bertahan hidup ataukah mereka mengalami kebangkrutan seperti itu. Ya, jadi kelangsungan hidupnya mereka lihat. Kemudian misalnya lagi adalah tahun ini perusahaan itu mengalami kehilangan pelanggan utama. Misalnya pelanggan mereka itu berpindah kepada pesaing mereka. Kalau kehilangan pelanggan utama, berarti ke depannya perusahaan akan mengalami penurunan dari segi penjualan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya total perusahaan itu hanya menjual barang-barang kepada pelanggan utama, kemudian hanya sebagian kecil aja kepada perusahaan lain atau customer lain, maka kelangsungan hidup perusahaan akan terganggu. Kecuali di tahun ini juga ada pelanggannya hilang, kemudian digantikan dengan pelanggan lainnya. Tapi dengan jumlah yang besar penjualannya, itu masih oke, gitu. Jadi adanya keadaan-keadaan seperti itu menyebabkan si auditor memberikan opini audit going concern. Gitu ya, yang sudah pasti mereka akan melihat dari segi laporan keuangan tahun ini. Jadi mereka memprediksi ya. Jadi dari laporan keuangan tahun sekarang mereka memprediksi tahun depannya apakah perusahaan mengalami mengalami suatu going concern-nya terganggu atau enggak seperti itu. Ya, jadi dari tahun laporan keuangan tahun sekarang memprediksi tahun depannya. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra. Mengapa ukuran perusahaan pada artikel menggunakan logaritma total penjualan? Karena sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya itu mendapatkan laba atau keuntungan. Penjualan yang terus meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu, laba perusahaan akan meningkat dan akan mempengaruhi ukuran perusahaan. Apakah bisa diterima, Chandra? Bisa, Wanda. Terima kasih. Mengapa ukuran perusahaan menggunakan total penjualan gitu ya? Jadi bukan total aset yang digunakan ya. Jadi dia melihat dari segi penjualannya karena mungkin seperti ini. Likuiditas perusahaan atau kinerja perusahaan itu dapat dilihat dari besarnya penjualan mereka. Kalau dilihat hanya dari total aktiva, memang total aktiva itu jauh lebih konsisten ya, dari bulan ke bulan atau dari periode ke periode. Nah, tapi perusahaan yang memiliki aktiva yang besar belum tentu juga mereka memiliki kinerja yang tinggi juga. Sehingga di sini mereka menggunakan total penjualan, di mana total penjualan itu bisa melihat kinerja dari perusahaan itu. Jadi bagaimana aktiva tersebut nanti kemudian dapat dijual oleh perusahaan, kemudian menghasilkan suatu profit. Jadi akan terlihat kinerjanya dibandingkan dengan total aktiva. Walaupun memang secara konsisten total aset yang jauh lebih konsisten, ya. Tapi total aset itu tidak mencerminkan kinerja perusahaan. Oke. Berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Prilly. Ada satu variabel yang hipotesisnya ditolak, yaitu ukuran perusahaan. Jelaskan.
karena tidak ada jaminannya bahwa perusahaan yang mengalami peningkatan pada penjualan juga akan mengalami peningkatan pada laba, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum bisa lepas dari permasalahan keuangan yang dihadapinya. Bagaimana, Prilly? Apakah bisa diterima? Tadi penjawab pertanyaan yang mana? Yang variabel berikutnya ditolak. Oh, yang ditolak ya, ukuran perusahaan berarti ya? Ya, benar. Bisa diterima, Wanda. Helena ya. Oke, kenapa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA ya? Sorry. Tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Jadi perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan manapun itu bisa mendapatkan opini audit going concern. Jadi perusahaan besar pun bisa mendapatkan opini audit going concern. Kemudian perusahaan kecil pun itu bisa mendapatkan opini audit going concern. Nah, masalahnya adalah ketika misalnya perusahaan itu dari tahun ke tahun mengalami kerugian, kan dia kemungkinan besar misalnya mendapatkan opini audit going concern. Tetapi mereka juga akan dilihat terkait dengan bagaimana rencana perusahaan ke depannya. Ketika mereka memiliki rencana ke depannya itu bagaimana, itu mereka kemungkinan tidak akan mendapatkan opini audit going concern. Itu juga yang harus kita perhatikan. Ya, jadi bukan berarti ketika mereka mendapatkan kehilangan pelanggan utama misalnya, mereka langsung mendapatkan going concern. Enggak, tetapi mereka ditanya dulu oleh auditor, ada enggak rencana-rencana yang mereka lakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Ketika mereka memang memiliki rencana matang, maka mereka tidak akan mendapatkan opini audit going concern, gitu ya. Nah, kaitannya di sini adalah ukuran perusahaan. Jadi siapapun bisa mendapatkan opini audit going concern, tidak melihat dari apakah hanya perusahaan besarkah ataukah perusahaan kecilkah, gitu ya. Tergantung dari bagaimana mereka mengelola perusahaannya, gitu ya. Berikutnya saya persilahkan, masih ada 2 pertanyaan ya yang belum dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Manik. Apa alasan digunakannya analisis regresi logistik berganda? Karena variabel dependen bersifat dummy, dan regresi logistik hampir sama dengan analisis diskriminan, yaitu digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat yang dapat diprediksi oleh variabel bebasnya. Apakah bisa diterima, Manik? Bisa, terima kasih Wanda. Jadi variabel terikatnya di sini opini audit going concern diukur dengan yang merupakan variabel dummy ya. 1 ketika dia mendapatkan opini audit going concern dan 0 ketika mereka tidak mendapatkan opini audit going concern. Ya, karena variabel terikatnya itu bersifat kategori atau dummy. Makanya dia menggunakan regresi logistik. Ya. Berikutnya, masih 1 pertanyaan lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yowanda. Dalam laporan keuangan, apakah memungkinkan terjadinya manipulasi data atas kondisi keuangan perusahaan? Kemungkinan terjadinya manipulasi yang dilakukan oleh agen, membuat diharuskan adanya pihak yang independen sebagai mediator antara agen dan prinsipal. Apakah bisa diterima, Yowanda? Bisa, terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya?
Saya di sini mencatatnya apakah memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi data. Kayak gitu ya? Ya. Iya, Bu. Kemudian jawabannya apa? Memungkinkan atau tidak? Memungkinkan karena manipulasi dilakukan oleh agen, membuat diharuskan adanya pihak yang independen sebagai mediator antara agen dan prinsipal. Itu saja. Kalau saya tanya bagaimana cara melakukan manipulasinya, dengan cara apa? Kalau bahasa manipulasi di sini kan sudah menuju ke fraud ya. Ya. Jadi bagaimana caranya mereka melakukan tindakan kecurangan? Tindakan kecurangan itu ada banyak cara ya. Jadi fraud itu ada 3 jenisnya. Ada dia korupsi, penjarahan aset, dan juga fraudulent financial statement ya. Jadi kalau misalnya korupsi, kalian sudah tahu korupsi itu bagaimana. Kemudian penjarahan aset, kaitannya ke asetnya diambil oleh karyawannya. Kemudian ada fraudulent financial statement, bagaimana caranya agar laporan keuangan terlihat lebih baik sehingga menghasilkan kinerja yang terlihat lebih bagus. Misalnya awalnya tidak ada penjualan, kalian buat seolah-olah ada penjualan. Kalau awalnya memang tidak ada penjualan, dibuat ada, berarti itu sudah melakukan kecurangan. Tapi kalau di manajemen laba, penjualannya memang benar terjadi, tetapi dia hanya digeser aja. Yang harusnya dia dibukukan penjualan itu tahun depan, dia bukukan tahun ini. Hanya masalah geser-geser aja karena adanya accrual basis. Tetapi kalau masalah manipulasi, masalahnya kecurangan itu beda lagi. Ya. Kemudian misalnya gini. Misalnya kalian beli barang harganya 100.000, tapi kalian cari nota isinya di atas 100.000, itu udah termasuk kecurangan dalamnya. Itu ya. Kalau masalah gimana cara melakukan kecurangan, kayaknya kalian nggak usah diajarin ya, kalian udah bisa sendiri bagaimana cara melakukan kecurangan itu ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan manipulasi data, hanya saja yang berperan penting di dalamnya adalah bagaimana pengendalian intern dalam suatu perusahaan mampu mengurangi adanya kecurangan tersebut. Nah, pengendalian intern itu hanya bisa mengurangi, ya, tapi tidak bisa sampai kecurangan itu di titik 0. Kenapa? Ada yang bisa tahu nggak? Pengendalian intern hanya bisa mengurangi aja, tetapi tidak sampai menghilangkan kecurangan dalam perusahaan. Kenapa kira-kira? Kira-kira? Karena selain SPI, yang berperan dalam perusahaan itu juga adalah karyawannya. Ya, gimana karyawan itu memiliki kesadaran untuk tidak melakukan kecurangan. Contohnya, pengendalian intern itu kan salah satunya adalah kita sudah dikasih job desk. Ya, misalnya ada bagian mencatat uangnya, ada yang bagian menerima uangnya. Itu kan udah suatu pengendalian intern. Ketika satu orang melakukan pencatatan dan menerima uang atau memegang uang, itu pasti pengendalian internnya sangat rendah. Ini udah dibagi, ada yang mencatat, ada yang tugasnya memegang uangnya. Nah, ketika dua orang ini melakukan konspirasi, kong kali kong, kerjasama, tetap aja pengendalian intern sebaik apapun, ketika karyawannya masih melakukan konspirasi, SPI itu akan kalah. Gitu. Sehingga SPI itu sebaik apapun akan kalah dengan adanya karyawan yang memang tidak sadar akan pentingnya pengendalian intern itu. Kemudian apalagi, kalian udah dikasih satu komputer, dikasih passwordnya. Passwordnya kalian tulis di depan komputernya. Padahal tujuannya apa?
biar nggak semua orang bisa mengakses komputer kalian. Karena misalnya ada informasi-informasi rahasia yang hanya boleh diketahui oleh beberapa karyawan aja. Tapi kalau kalian udah dikasih pengendalian intern seperti itu, kalian tidak memanfaatkannya dengan baik. Tetap aja, orang yang ingin mendapatkan informasi tersebut tinggal buka komputer kalian karena passwordnya udah kalian tempel di komputer kalian. Biasanya kalian pakai post-it, kalian tempelin di komputernya, di depan komputernya. Ya sama aja, buat apa sih dikasih password ketika passwordnya kalian tempel di komputernya gitu ya. Itu berarti karyawan itu tidak menyadari berapa pentingnya pengendalian intern gitu ya. Jadi pengendalian intern tidak 100% bisa menghilangkan kecurangan itu gitu ya. Baik, kira-kira masih ada yang ingin dibahas? Saya Bu mau bertanya juga Bu. Ya, silakan. Saya mau bertanya kepada Saudari Wanda. Coba jelaskan apa motivasi riset dari penelitian tersebut. Terima kasih. Oke, motivasi risetnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi. Motivasi dalam penelitian ini adalah ingin meneliti kembali perusahaan tersebut karena topik mengenai going concern ini masih sangat menarik untuk dibahas dari setiap perusahaan per tahunnya. Itu berbeda, terutama dari kondisi keuangannya, dan ternyata masih banyak juga beberapa perusahaan yang masih menerima opini audit going concern per tahunnya. Bagaimana, Aldi? Apakah bisa diterima? Baik, Wanda bisa diterima. Terima kasih. Apa motivasi riset sehingga penelitian terkait dengan opini going concern itu menjadi sangat penting? Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa si pengambil keputusan atau si auditor dulu deh. Auditor itu memang diwajibkan ya di SPAP-nya. Mereka standar profesional akuntan publik memang diwajibkan untuk bukan hanya melihat laporan keuangan itu apakah wajar atau tidak disajikan, tetapi bagaimana perusahaan itu ke depannya. Jadi istilahnya mereka memberikan early warning ya kepada si pengguna laporan keuangan terkait dengan kondisi perusahaannya. Apakah perusahaannya sekarang itu bagus-bagus aja, apakah tahun depan dia masih baik? Contohnya, kalau misalnya kita beli barang ya, kemudian kalian dikasih ya, saya kasih kalian apa bahasanya garansi ya, saya kasih kalian garansi 10 tahun, kalian langsung percaya nggak? Kalian mikir nggak kira-kira ini perusahaan lagi 10 tahun masih hidup atau enggak? Gitu juga kan kita memikirkan. Kadang-kadang mereka berlomba-lomba ngasih kita garansi yang jauh lebih besar. Toko A ngasih garansi cuma 1 tahun. Kemudian toko B dan seterusnya. Mereka memberikan garansi yang jauh lebih lama. Tapi kita juga harus berpikir, apakah perusahaan ke depannya itu akan masih ada atau enggak going concern-nya. Kemudian ketika kita mau berinvestasi ke perusahaan, kalau tahun ini dia terlihat bagus, kita kan juga harus memprediksi kan, kira-kira tahun depannya perusahaannya bagus atau enggak. Jangan sampai sekarang perusahaannya bagus, kinerjanya terlihat, kemudian tahun depannya mereka mengalami kerugian atau bahkan menderita kebangkrutan seperti itu. Jadi si stakeholders itu bukan hanya melihat kinerja perusahaan dari tahun sekarang yang sedang dipublikasikan, tetapi juga untuk going concern-nya. Karena banyak keputusan-keputusan yang mereka ambil dengan memperhatikan prospektus perusahaan ke depannya itu bagaimana. Gitu ya, sehingga opini going concern ini memberikan masukan kepada para stakeholder terkait dengan kondisi perusahaan bukan hanya tahun ini tetapi juga untuk tahun depannya. Gitu ya. Baik, masih ada kira-kira yang mau dibahas? Berarti masih ada lagi 3 kelompok ya yang belum presentasi ya.
Ada lagi kira-kira yang mau dibahas? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti untuk perkuliahan kita hari ini bisa kita cukupkan ya terkait dengan artikel dengan topik audit, yaitu opini audit going concern. Ya, semoga bagi yang memiliki skripsi terkait dengan opini audit going concern itu mendapatkan masukan terkait dengan bagaimana ketika kalian misalnya pada saat ujian itu diminta untuk menjawab, ya. Saran saya ketika kalian mendapatkan opini audit, memiliki skripsi terkait dengan opini going concern, kalian siapkan satu laporan auditor independen yang menurut kalian itu adalah opini audit going concern. Sehingga ketika penguji itu menyaksikan, kalian tuh paham atau enggak sih yang mana disebut dengan opini audit going concern. Kalian harus punya satu, minimal satu ya, sehingga pada saat kalian ujian, kalian bisa share screen terkait dengan ini loh, yang menurut saya adalah merupakan opini audit going concern. Tapi mohon komunikasikan juga kepada pembimbingnya. Jangan sampai pas ujian kalian dengan PD-nya bilang itu adalah opini audit going concern, ketika kalian share ternyata salah gitu. Ya, jadi opini audit going concern itu terkait ke depannya atau terkait dengan bahwa si auditor menyaksikan kelangsungan hidup perusahaan. Lebih gampangnya sih kalian baca di opininya bahwa si auditor menyaksikan kelangsungan hidup perusahaan. Itu biasanya bahasanya. Oke. Baik, untuk perkuliahan hari ini bisa kita akhiri ya. Saya ucapkan selamat siang. Siang, Bu. Siang.